Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN dan materi PPKN kita pada hari ini akan membahas tentang kerjasama di lingkungan masyarakat, ya. Nah, anak-anak, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh banyak orang untuk mendapatkan hasil bersama-sama, ya, untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama. Nah, kerjasama di lingkungan masyarakat dapat diterapkan dalam berbagai hal, ya. Nah, apa saja contoh kerjasama di lingkungan masyarakat? Yaitu yang pertama, kegiatan PKK, ya. Apa itu PKK? PKK adalah pembinaan kesejahteraan keluarga, ya. Nah, biasanya yang berperan dalam kegiatan PKK ini adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang ada di sebuah daerah, ya, dalam satu RT atau RW, biasanya mengadakan kegiatan PKK seperti mengumpulkan iuran sampah, kemudian mengumpulkan arisan, bahkan membuka industri-industri kecil, ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk membangun atau untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di daerah tersebut, ya. Nah, selain PKK ada lagi yang kedua, yaitu kegiatan Siskamling, ya. Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, dalam kegiatan Siskamling ini biasanya yang berperan adalah laki-laki dewasa, bisa anak muda, bisa bapak-bapak. Nah, dalam kegiatan Siskamling ini biasanya dibagi regu piketnya, ya. Jadi dalam setiap harinya ada tugas bergilir, ya. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya mereka menjaga pos ronda atau keliling daerah, ya, untuk menjaga tempat tinggal kita dari gangguan-gangguan seperti maling dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Selain menjaga tempat tinggal kita agar aman, yaitu untuk membangun kebersamaan, ya, untuk membangun kekeluargaan di daerah tempat tinggal tersebut. Lalu yang ketiga, setelah PKK kemudian Siskamling, nah yang ketiga adalah Posyandu. Nah, dalam kegiatan Posyandu ini biasanya yang berperan adalah ibu-ibu. Kadang juga dibantu oleh perempuan yang sudah dewasa. Misalkan kegiatan Posyandu ini biasanya menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi anak batita, bayi di bawah 3 tahun, kemudian balita, ya, bayi di bawah 5 tahun. Selain pemeriksaan kesehatan juga kadang membagikan makanan minuman yang bergizi, ya. Nah, biasanya kegiatan Posyandu didampingi oleh seorang tenaga kesehatan seperti seorang bidan, ya. Nah, dalam kegiatan Posyandu biasanya setiap orang yang membantu itu punya tugasnya masing-masing. Contoh, ada yang bertugas untuk menimbang berat badan, kemudian ada yang bertugas untuk mencatat, kemudian ada yang bertugas untuk membagikan makanan, ya. Lalu ada juga yang bertugas memeriksa kesehatan hingga memberikan obat-obatan, ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang keempat adalah kerja bakti dalam rangka 17 Agustusan. Nah, dalam kegiatan kerjasama atau kerja bakti untuk menyambut hari kemerdekaan, biasanya semua warga baik segala usia, mau anak-anak, remaja, dewasa, ya,
Bapak atau Ibu ikut serta membantu bergotong royong atau bekerja sama mempersiapkan kegiatan-kegiatan 17 Agustusan seperti perlombaan atau kegiatan kesenian dan lain sebagainya, ya. Nah, biasanya tujuan dari kerja bakti ini selain untuk menyambut hari kemerdekaan juga dapat memupuk persaudaraan, ya, lalu menjalin kebersamaan antar warga yang ada di lingkungan setempat, ya. Nah, lalu apa manfaat kerjasama? Yaitu yang pertama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Lalu yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai, ya. Dan yang ketiga, akan tercipta kekeluargaan, akan mempererat persaudaraan antar sesama, ya. Nah, anak-anak, kerjasama biasanya dilakukan dengan prinsip gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ikhlas tanpa paksaan, ya. Nah, semangat gotong royong biasanya didorong dengan kesadaran bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, ya. Manusia hidup butuh bantuan orang lain, ya. Nah, dengan semangat gotong royong inilah dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kemudian tolong menolong, kemudian rasa kebersamaan, ya, sehingga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Nah, anak-anak, kegiatan gotong royong dapat dilakukan dalam membuat fasilitas umum, ya. Contohnya membangun jembatan, kemudian membangun atau membuat jalan-jalan umum, ya. Kemudian membuat saluran air ataupun membangun gedung-gedung pertemuan misalkan, ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, lalu nilai-nilai apa saja, nilai-nilai positif apa saja yang terkandung dalam kegiatan gotong royong? Yaitu yang pertama adalah tolong menolong, ya. Jadi kita bisa dapat saling tolong menolong dengan sesama. Kemudian nilai sosialisasi, artinya dapat membangun komunikasi atau dapat mengenal orang lain dengan kegiatan tolong menolong, ya. Lalu nilai kebersamaan atau kekeluargaan, ya. Kemudian ada nilai persatuan, ya. Dan terakhir rela berkorban, ya. Nah, kelima nilai inilah yang dapat kita ambil dari kegiatan tolong menolong atau kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, demikian materi pelajaran hari ini, yaitu tentang kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalian silahkan buka kembali buku paket dan LKS kalian, dan kalian baca kembali materi PPKN hari ini, ya. Selamat belajar. Terima kasih.